Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 8 pada buku English for Nusantara. Dan pada video ini, saya akan melanjutkan pada pembahasan Unit 2, Going to a Parade. Section 1, Say what you know. Look at the following pictures. Kalian bisa lihat pada gambar 1.2 berikut ini. Nah, kalau pada unit 1 kemarin kita sudah membahas tentang beberapa lomba atau permainan yang dimainkan ketika memperingati Hari Kemerdekaan. Dan pada unit 2 ini kita direview lagi ya. Apa saja sih perlombaan yang dimainkan ketika memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, yang pertama di sini ada Tug of War, yaitu tarik tambang. Yang kedua ada sack race, yaitu balap karung. Berikutnya ada lomba marble in spoon race, yaitu balap kelereng. Kemudian berikutnya ada parade, pawai panjat pinang. Kerupuk race, yaitu lomba makan kerupuk. Tandem race, lomba bakyak. Dan yang terakhir ada flag hoisting ceremony, upacara bendera. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, which event have you participated in? Kegiatan apa yang pernah kamu ikuti? Nah, dari gambar di atas itu, kegiatan apa yang pernah kalian ikuti? Kalian bisa jawab di gambar yang nomor 1. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, tell your friends about your participation in the events. Ceritakan kepada temanmu tentang kejadian tersebut. Nah, misalnya kalian pernah mengikuti pawai ketika memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, kalian ceritakan di situ. Kalian menggunakan pakaian seperti apa, kemudian apa yang kalian lakukan di pawai tersebut, kalian bisa ceritakan di pertanyaan yang nomor 2. Oke, berikutnya saya lanjut pada section 2, yaitu pada section listening. Listen to audio 1.3. Galang and his friends are talking about their activities in celebrating Independence Day. Dengarkan audio 1.3. Galang dan teman-temannya sedang membicarakan tentang kegiatan mereka ketika memperingati Hari Kemerdekaan. Untuk audio 1.3, kalian bisa dapatkan di deskripsi di bawah ini. Nah, sekarang saya akan bacakan dialognya. The day after the Independence Day celebration. Hi everyone, how was the game? Halo teman-teman, bagaimana perlombaannya? It was awesome. Itu luar biasa. I agree. It was the best Independence Day celebration ever in our school. Aku setuju. Ini adalah perayaan Hari Kemerdekaan yang terbaik di sekolah kita. It was. There were many fun games, like the kerupuk race, tug of war, and marble in spoon race. Ya, ada beberapa perlombaan yang menyenangkan, seperti lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan lomba balap kelereng. We had some winners from our class. Galang came first for the marble in spoon race. Kita mendapatkan juara dari kelas kita. Galang mendapat juara 1 untuk lomba balap kelereng. Yes, it was a tight game between me and Monita. Ya, itu adalah perlombaan yang sengit antara aku dan Monita. Yeah, I came second. But I beat Galang in the kerupuk race. Ya, aku menjadi juara kedua. Tetapi aku mengalahkan Galang di lomba makan kerupuk. Hahaha, that was fun. I remember you almost choked. Hahaha, itu lucu. Aku ingat kamu tersedak. Hahaha, that's true. Iya, benar. By the way, did you join a parade in your neighborhood? Ngomong-ngomong, apakah kamu ikut pawai di pemukimanmu? No, I like watching the parade. Tidak, aku suka menonton pawai. Me too. Aku juga. But I love parade. I like wearing costume. Tapi aku suka pawai. Aku suka menggunakan kostum. I love parade too. It's fun.
Aku juga suka pawai. Itu menyenangkan. Well, Pipit and Andre, you should join us in our school period next week. Pipit dan Andre, kalian harus ikut pawai di sekolah kita minggu depan. Poin B, kalian bisa memberi lingkaran pada huruf T jika pernyataan itu benar, dan kalian bisa melingkari huruf F jika pernyataan tersebut salah. Oke, yang nomor 1 di sini sudah diberikan contoh ya. Untuk yang nomor 2, Monita won the kerupuk race competition in the Independence Day celebration. Monita memenangkan lomba makan kerupuk di hari perayaan kemerdekaan. Nah, apakah benar? Nah, di sini untuk yang nomor 2, pernyataan tersebut benar ya. Jadi, di situ Monita memenangkan lomba balap kerupuk mengalahkan Galang. Jadi, nomor 2 ini jawabannya adalah true. Untuk yang nomor 3, Monita almost got stuck in the kerupuk race. Monita hampir tersedak ketika mengikuti lomba makan kerupuk. Nah, di situ tadi dia menyebutkan bahwa Monita itu hampir tersedak ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 3 ini adalah yang true. Pernyataan tersebut benar. Untuk yang nomor 4, Galang and Andre joined more than 2 competition in the Independence Day celebration last year. Galang dan Andre mengikuti lebih dari 2 perlombaan di hari perayaan kemerdekaan tahun lalu. Untuk pernyataan yang nomor 4 ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang false. Dan untuk yang nomor 5, Pipit thought that the Independence Day celebration was boring. Menurut Pipit, perayaan hari kemerdekaan sangat membosankan. Nah, kalau di dialog tadi, Pipit memberikan pendapat bahwa perayaan hari kemerdekaan itu sangat menyenangkan ya, was fun. Jadi pernyataan yang nomor 5 ini tidak benar. Jawabannya adalah false. Berikutnya nomor 6, Pipit loves watching a parade. Pipit suka menonton pawai. Apakah benar? Nah, di sini Pipit suka ya menonton parade. Jawabannya adalah yang T. Nomor 7, Monita was too shy to join a parade. Monita sangat malu untuk mengikuti pawai. Nah, pernyataan ini kurang tepat ya. Jawabannya adalah yang F. Dan nomor 8, Monita invites Andre and Pipit to join the school parade next week. Monita mengajak Andre dan Pipit untuk mengikuti pawai di sekolah minggu depan. Nah, di sini pada kalimat yang terakhir, Pipit and Andre, you should join us in our school parade next week. Jadi pernyataan yang nomor 8 ini benar ya, true. Next, section 3, reading. The following are pictures of the parade to celebrate Independence Day. Match the picture with the name of the parade. Nah, berikut ini ada beberapa gambar pawai untuk merayakan hari kemerdekaan. Kalian bisa mencocokkan gambar dengan nama pawai yang ada di bawahnya ini. Oke, yang pertama di sini kalian bisa melihat ada gambar bersepeda, kemudian sepedanya ini dihias, begitu ya. Nah, untuk yang gambar pertama yang sesuai adalah decorate bicycle parade, menghias sepeda, pawai menghias sepeda ya. Nah, untuk gambar yang kedua di sini kalian bisa lihat ada beberapa orang yang mengikuti pawai dengan menggunakan berbagai macam kostum. Ada yang menggunakan baju pahlawan, kemudian baju tradisional begitu. Jadi untuk gambar yang kedua ini kalimatnya adalah yang pertama. Indonesian Heroes Costume Parade. Pawai menggunakan baju pahlawan. Nah, untuk gambar yang ketiga di sini ada gambar pawai menggunakan alat musik tradisional ya. Jadi, gambar yang ketiga ini keterangannya adalah traditional music instrument parade. Pawai musik tradisional. Next, for point B, read Andre's story about his experience in watching a parade. Bacalah cerita Andre tentang pengalamannya ketika menonton pawai. A parade in my hometown. Pawai di kotaku.
When I was a child, I always wait for Independence Day. Ketika aku masih kecil, aku selalu menunggu hari kemerdekaan. My father used to ask me to watch a parade together. Ayahku mengajakku untuk menonton pawai bersama-sama. We saw it from our front yard. Kita melihat dari halaman depan. I remember how attractive the parade was. Aku ingat betapa menariknya pawai tersebut. In the first line of the parade, I saw the people dressed up uniquely. Di barisan depan pawai, aku melihat beberapa orang memakai pakaian yang unik. Some people wore Indonesian heroes costume. Beberapa orang memakai kostum pahlawan Indonesia. Some others dress like local ghosts. Beberapa orang menggunakan pakaian seperti hantu lokal. They were scary, but they were funny too. Mereka sangat menakutkan, tetapi juga sangat lucu. Next, I remember that a lot of people marched in the second line. Kemudian aku juga ingat, banyak orang berbaris di barisan kedua. They wave a mini Indonesian flag. Mereka melambaikan bendera mini Indonesia. They walk around the village and sang the Hari Merdeka song. Mereka berjalan mengelilingi desa dan bernyanyi Hari Merdeka. Their singing was accompanied by traditional instruments like angklung, suling, and rebana. Mereka bernyanyi diiringi dengan instrumen musik tradisional seperti angklung, suling, dan rebana. At last, I also saw the many children rode their bicycle in the parade. Di barisan terakhir, aku juga melihat beberapa anak-anak mengendarai sepeda mereka di pawai tersebut. They decorate their bicycle creatively. Mereka menghias sepeda mereka dengan sangat kreatif. I always want to join the parade, but I was too shy. Aku selalu ingin ikut pawai, tetapi aku malu. Luckily, I have the chance to join a parade at my school next week. Beruntungnya, aku mendapat kesempatan untuk mengikuti pawai di sekolahku minggu depan. I'm really looking forward to it. Aku sangat menantikan momen ini. Oke, itu tadi cerita dari Andre tentang pengalamannya waktu kecil ketika dia melihat pawai, ya. Nah, di situ Andre menceritakan cerita masa lalu, ya. Cerita masa lalu ketika dia masih kecil, dia menonton pawai. Nah, di sini kita masih membahas tentang materi menceritakan pengalaman masa lalu, ya. Tell the experience in the past. Lanjut pada poin C. Nah, di sini work in pairs. Write people's activities in the parade based on Andre's story. Tuliskan aktivitas orang-orang yang ada di pawai berdasarkan ceritanya Andre. You may add the bubble. Kamu boleh menambahkan kotak di bawah ini jika kurang, ya. Nah, di sini ada aktivitas yang dilakukan orang-orang yang diceritakan Andre ketika mengikuti pawai, ya. Oke, lanjut pada poin D. Based on the text from the previous page, berdasarkan teks dari halaman yang sebelumnya, dari ceritanya Andre tadi, ya, answer the following question. Nah, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Untuk pertanyaan yang pertama, why did Andre always wait for Independence Day? Mengapa Andre selalu menanti hari kemerdekaan? Nah, di sini kita lihat di bacaannya, ya. Andre selalu menantikan hari kemerdekaan karena diajak ayahnya, kemudian dia senang, ya, melihat pawai. Jadi, untuk yang nomor 1 di sini kita bisa menjawabnya because he loved to see a parade. Karena dia suka melihat pawai. Untuk pertanyaan yang kedua, what did the people do during the parade? Apa yang orang-orang lakukan selama pawai?
berjalan berkeliling desa. Walk around the village. Kemudian ada yang berpakaian unik. Dress uniquely. Dan lain-lain ya, seperti aktivitas yang sudah disebutkan di worksheet 1.9 ini. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. What did the people wear in the parade? Apa yang orang-orang gunakan di pawai? Nah, di sini yang digunakan, yang disebutkan di ceritanya Andre tadi, orang-orang menggunakan kostum pahlawan ya. Some people wore Indonesian heroes costume. Jadi ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 4, what musical instrument that they use during the parade? Instrumen musik apa yang mereka gunakan selama pawai? Nah, di sini musik yang digunakan itu adalah musik tradisional ya. Kita bisa temukan pada paragraf yang ketiga. Their singing was accompanied by traditional instrument like angklung, suling, and rebana. Nyanyian mereka diiringi oleh musik tradisional seperti angklung, suling, dan rebana. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 ini adalah tradisional music instrument. Seperti angklung ya. Like angklung, rebana, dan suling. Oke, untuk yang nomor 5, pertanyaan terakhir. Why did not Andre join the parade? Mengapa Andre tidak mengikuti pawai? Di sini Andre menceritakan pada paragraf terakhir ya, I always want to join the parade, but I was too shy. Nah, aku selalu ingin ikut pawai, tapi aku malu. Nah, jawabannya untuk yang nomor 5 jadi yang ini ya, too shy. Kita bisa tuliskan di sini untuk yang jawaban nomor 5, because he was too shy. Karena dia terlalu malu. Section 4, Viewing. Read the text below. Bacalah teks di bawah ini, yang berjudul SMP Merdeka School Parade. Oke, dari teks ini tadi merupakan teks yang menceritakan kembali tentang pawai yang diadakan di SMP Merdeka ya. Nah, pada teks tersebut kata kerjanya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past form. Di situ ada kata held, ada kata joined, kemudian ada dressed up ya. Ada kata broke. Nah, ini merupakan bentuk past form. Karena kejadian itu kan kejadiannya sudah di masa lampau, kemudian diceritakan kembali. Itu merupakan contoh dari kejadian past event. Oke, saya lanjutkan pada poin B. The following are the photos of SMP Merdeka School Parade. Beberapa gambar ini adalah foto dari pawai SMP Merdeka. Match the picture with the suitable paragraph. Cocokkan gambar dengan paragraf yang sesuai. Nah, di sini kan ada gambar-gambar ya. Kalian diminta untuk mencocokkan kira-kira paragraf mana yang sesuai dengan gambar tersebut. Gambar yang ditampilkan di sini untuk gambar yang pertama, di situ ada anak-anak yang sedang pawai, kemudian ada di pinggir ini ada orang yang menonton ya. Nah, kira-kira paragraf yang sesuai itu yang mana? Yang dijelaskan orang-orang melihat pawai kemudian sangat antusias, itu dijelaskan pada paragraf yang kedua ya. The villagers were very excited to watch the parade. Nah, jadi gambar yang sesuai untuk gambar yang pertama ini, yang sesuai adalah paragraf yang kedua ya. Kita tuliskan seperti ini saja. Paragraf 2. Lanjut untuk gambar yang kedua, di sini ada anak-anak yang sedang minum ya. Ini di sini membawa minuman.
Nah, paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut adalah paragraf yang ketiga ya. Di sini mereka beristirahat di pos, kemudian minum itu ya. Jadi gambar yang kedua ini, paragraf yang sesuai adalah paragraf ketiga. Lanjut untuk gambar yang ketiga, di sini menerima hadiah door prize ya. Itu ada di paragraf yang keempat. Nah, ini di kalimat there were 10 students who got the door prize and Galang was one of them. Oke. Jadi untuk gambar yang ketiga, ini paragraf yang sesuai adalah paragraf keempat. Dan gambar yang terakhir di sini mereka menggunakan baju pahlawan, kemudian ada yang membawa bambu runcing ini ya. Nah, ini paragraf yang sesuai adalah paragraf kedua. Point C, identify what happened in each picture. Use the question in the box to help you. Coba kalian identifikasi apa yang terjadi di setiap gambar. Kalian bisa menggunakan kotak di bawah ini untuk membantumu. Nah, di sini untuk yang diidentifikasi itu ada beberapa ya, antara lain partisipan. Partisipan itu siapa saja ya? Pertanyaannya di sini, who was in the picture? Siapa saja yang ada di gambar tersebut? Berarti partisipan atau orang yang terlibat ya. Kemudian yang diidentifikasi berikutnya adalah tentang action atau kegiatannya. What did they do? Apa yang mereka lakukan di gambar tersebut. Kemudian, where were they? Di mana mereka? Berhubungan dengan tempatnya. Kemudian, pertanyaan yang keempat yang diidentifikasi ini adalah objeknya. What object were there? Objeknya di sini kalian sebutkan apa? Oke, kita lihat dari gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua di sini ada beberapa anak yang sedang beristirahat ya. Jadi untuk partisipannya kita sebutkan di sini adalah guru, kemudian murid-murid SMP begitu ya. Partisipannya di sini teacher, SMP Merdeka Student ya. Kemudian action. Kejadiannya ada kejadian apa di gambar yang kedua ini tadi? Mereka itu kan sedang istirahat ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini drink, kemudian draw coupon. Untuk identifikasi berikutnya adalah tempatnya. Nah, mereka beristirahat di mana? Mereka beristirahat di pos peristirahatan ya, atau disebut dengan rest post. Nah, untuk objeknya itu di situ bendanya ya. Kalau tadi mereka kan istirahat. Mereka yang dilakukan tadi kan minum dan mengundi kupon tadi ya. Jadi untuk objeknya di sini minuman dan juga kupon. Nah, seperti ini. Berikutnya yang ketiga, berarti kita lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga di sini tadi ada gambar menerima hadiah ya, menerima hadiah door prize. Nah, untuk partisipannya di sini kita bisa sebutkan SMP Merdeka Student, Galang, dan Headmaster. Ada murid-murid dari SMP Merdeka, ada Galang, yang salah satunya mendapat hadiah itu Galang ya. Kemudian ada kepala sekolah yang menyerahkan hadiahnya. Nah, actionnya apa? Kegiatannya apa di situ? Kegiatannya adalah kita bisa lihat di situ mereka sedang senang ya, tertawa, bahagia. Nah, kita tuliskan saja smile, laugh. Kemudian place-nya atau tempatnya. Tempat penyerahan hadiahnya ada di sekolah. Kita tuliskan school. Nah, untuk objeknya, apa benda yang diserahkan di situ? Kan ada door prize ya. Kita tuliskan saja door prize. Kemudian menyerahkan hadiahnya di atas panggung. Kita tuliskan juga stage, bisa. Nah, untuk gambar yang keempat, di sini ada anak-anak yang memakai kostum pahlawan kemerdekaan ya, dengan membawa bambu runcing nih.
Nah, untuk partisipannya di sini kita bisa tuliskan. Partisipannya ada Galang, Andre, Monita, Pipit, and SMP Merdeka student ya. Nah, untuk actionnya di situ mereka sedang berbaris, kemudian menggunakan kostum ya. Untuk tempatnya ada di kita tuliskan saja sekolah, school. Nah, untuk objeknya di sini kita bisa tuliskan. Nah, ada senjata, ada bambu runcing, ada pedang, dan banyak yang lainnya. Oke, lanjut pada poin D. Read the sentence below. Circle T if they are true or F if they are false. Nah, ini juga kalian diminta untuk memberikan melingkari ya pernyataan yang benar. Kalau pernyataan tersebut benar, kalian melingkari yang true atau T. Kalau pernyataan tersebut salah, kalian memberi lingkaran pada huruf F atau false. Oke, ini masih berhubungan dengan bacaan yang SMP Merdeka School Parade tadi ya. Pernyataan yang nomor 1, School Parade was one of the Independence Day celebration event in SMP Merdeka. Parade sekolah adalah salah satu perayaan hari kemerdekaan di SMP Merdeka. Nah, pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, pernyataan ini benar ya. SMP Merdeka ketika ada hari kemerdekaan, mereka mengadakan pawai sekolah. Nah, untuk yang nomor 2, Galang and his friend watched the school parade excitedly. Galang dan teman-temannya melihat parade sekolah dengan antusias. Nah, kalau Galang dan teman-temannya tadi kan mereka tidak menonton ya, tapi mereka ikut bergabung di acara pawai tersebut. Jadi yang nomor 2 ini false. Nomor 3, the parade's participant wore red and white attributes. Peserta pawai menggunakan atribut merah putih. Nah, ini pernyataan ini benar ya. Tadi sudah disebutkan di bacaan tersebut. Jadi yang T. Kemudian the villagers were happy to watch the parade. Penduduk desa senang melihat pawai. Pernyataan ini benar ya. True. Yang terakhir nomor 5, Galang was the only door prize winner in the parade. Galang satu-satunya pemenang door prize di pawai tersebut. Nah, memang Galang tadi memenangkan door prize ya, tapi Galang itu bukan satu-satunya. Namun salah satu yang mendapatkan door prize. Jadi pernyataan nomor 5 ini false. Section 5, language focus. When we are telling a story about our past experience or past event, we often use words to show a sequence such as first, next, after school, finally. Oke, di sini ketika kita membicarakan tentang kejadian masa lampau atau kejadian masa lalu ya, kita sering menggunakan kata-kata penghubung seperti berikut ini. Ada kata first, ada next, ada after school, ada finally nih ya. Nah, they are called time connective. Mereka itu disebut dengan time connective atau kata hubung waktu. They are used to connect one past event to another past event. Kata hubung waktu ini digunakan untuk menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. The time connectives can help the readers or listener understand a set of related events in a story easily. Jadi, dengan menggunakan kata hubung waktu ini, memudahkan pembaca dan pendengar untuk mengetahui urutan kejadian yang diceritakan. They tell when a story started, when some new events happen, and when the story ends. Kata hubung waktu tadi digunakan untuk mengawali sebuah cerita. Kemudian ketika kejadian atau peristiwa baru terjadi. Dan ketika cerita berakhir. Jadi di sini untuk menceritakan kejadian masa lampau itu, kita tidak lepas dari kata hubung waktu atau yang disebut dengan time connective ini tadi. Nah, di sini ada tabel tentang time connective yang biasa kita gunakan. Nah, di sini untuk beginning, ini berarti kata hubung yang diletakkan di awal ya. Bisa menggunakan in the beginning,
first or firstly, first of all gitu ya. Kemudian middle, nah untuk middle ini berarti artinya kan tengah ya. Biasanya diletakkan di tengah-tengah cerita. Bisa menggunakan then, after that, untuk menghubungkan kejadian yang awal dengan kejadian yang berikutnya. Ini bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Kemudian yang ending ini berarti di akhir cerita ya. Untuk mengakhiri cerita biasanya kita bisa menggunakan finally, at least, dan lain sebagainya. Lanjut pada section 7. Nah, di sini ada bacaan tentang a school period ya, masih tentang pawai sekolah. Nah, kalian bisa membaca teks tersebut. Nah, di sini kan ada pertanyaan ya, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, di sini saya akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 6, can you identify the time connectives in the text? Highlight them. Nah, dapatkah kalian mengidentifikasi kata hubung waktu yang ada di bacaan tersebut? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, di penjelasan sebelumnya itu tentang time connective. Nah, coba kalian sebutkan mana saja yang termasuk kata hubung waktu di bacaan tersebut. Oke, kita lihat dari atas ya. Kita temukan time connective pada kata in the beginning. Oke. Kemudian pada kata after. Kemudian berikutnya kita temukan pada kata finally. Jadi ada 3 time connective ya yang ada di bacaan tersebut. In the beginning, after, kemudian finally. Untuk pertanyaan yang nomor 7, in a custom competition, what are the possible criteria for scoring the contestant? Explain your reason. Nah, untuk penilaian kostum ya, apa saja sih yang mungkin jadi kriteria penskoran? Coba kalian jelaskan alasanmu. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 7 ini bisa menurut pendapat kalian masing-masing ya. Saya lanjutkan untuk poin C. Complete the table by finding the time connectives in the text. Coba kalian lengkapi tabel berikut ini tentang kata hubung waktu yang ada di bacaan. After finding a connective, write the sentence that follow it. Setelah menemukan kata hubung waktu, kalian bisa menuliskan kalimat yang mengikutinya. Nah, di sini ada kata beginning. Nah, beginning ini kan merupakan time connective yang kita temukan di awal tadi ya. Kemudian kalimat yang mengikuti yaitu in the beginning we prepared our custom.